Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Martin Nugroho, NIM 1221263, kelas IFB. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh iklim komunikasi dan perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai. Studi pada pegawai negeri sipil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Penulis Tiara Puspanindra. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kinerja pegawai pemerintah, khususnya di pengelolaan lingkungan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor selaku pemerintah lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan yang perlu ditingkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh organisasi, iklim komunikasi, dan perilaku organisasi, di mana iklim komunikasi yang baik dapat mengakibatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja cenderung meningkat pertunjukan. Peningkatan kinerja individu pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Perilaku organisasi dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam memahami orang lain atau karyawan. Pendahuluan. Peningkatan kinerja pegawai dapat berhubungan atau dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat apakah kinerja pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu iklim komunikasi dan perilaku organisasi. Iklim komunikasi organisasi dibentuk melalui interaksi antara anggota-anggota organisasi, baik atasan, bawahan, maupun dan sesama anggota. Iklim komunikasi organisasi yang positif seringkali diyakini meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi yang dapat menghasilkan produktivitas organisasi yang lebih tinggi. Variabel lain yang ingin peneliti lihat pengaruhnya terhadap kinerja adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi, dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian eksplanatif bermaksud menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena atau gejala sosial yang dimaksud dalam penelitian. Dalam hal ini adalah meningkatnya kinerja yang bisa terjadi, yaitu untuk menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian. Dalam penelitian ini berupa kuesioner, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Hasil dan pembahasan. Isu utama dalam iklim komunikasi yang terlihat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 1. Persepsi tentang sumber komunikasi dan hubungan dalam organisasi, kepuasan anggota terhadap atasan sesama anggota sebagai sumber informasi. Pentingnya mereka, apakah mereka terpercaya dan apakah mereka terbuka dalam komunikasi. Dari hasil jawaban-jawaban responden, terlihat bahwa para pegawai cukup puas terhadap atasan dan sesama pegawai sebagai sumber informasi. Berbagai informasi dari atasan dan sesama pegawai penting karena untuk pelaksanaan pekerjaan. Atasan dan sesama pegawai cukup terpercaya dan terbuka dalam komunikasi. 2. Persepsi tentang informasi untuk anggota organisasi. Apakah informasi cukup, berguna, dan feedback kepada sumber cukup? Para pegawai merasa informasi yang ada cukup dan berguna untuk menunjang pekerjaan mereka, seperti informasi mengenai pekerjaan berupa instruksi atau perintah. Prosedur dan penjelasannya dari atasan dan informasi dari sesama pegawai untuk koordinasi pekerjaan, namun untuk feedback kepada atasan sebagai sumber informasi.
Para pegawai merasa masih kurang dapat menyampaikan feedback, antara lain berupa informasi, gagasan, dan keluhan. 3. Persepsi tentang organisasi itu sendiri. Seberapa terlibat anggota dalam membuat keputusan? Apakah tujuan dan sasaran dimengerti? Tidak semua pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terlihat dalam pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan melibatkan hanya hingga level kepala seksi eselon 4 karena tingkat kewenangan yang dimilikinya. Para staf hanya melaksanakan keputusan yang telah dibuat secara umum. Para pegawai memahami tujuan dan sasaran organisasi karena merupakan acuan bagi tugas pokok dan fungsi mereka. Perilaku organisasi yang ditunjukkan oleh para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 1. Produktivitas para pegawai berusaha bekerja seefektif dan seefisien mungkin dalam organisasi. Namun, yang menarik adalah meski mereka berusaha bekerja seefektif mungkin bagi organisasi, tetapi mereka tidak berusaha bekerja seefisien mungkin bagi organisasi. Hal ini tercermin dari persentase jawaban ragu-ragu hingga sangat tidak setuju sebesar 34,55%. 2. Absensi. Para pegawai mengaku selalu berusaha hadir tepat waktu dan memberi alasan yang jelas bila tidak masuk kerja, meskipun kenyataan di lapangan berbeda. 3. Rotasi pegawai. Bagi pegawai negeri sipil, rotasi adalah hal biasa yang mereka mengaku dapat bekerja sama dengan baik dengan pegawai baru maupun lama. Namun demikian, sesungguhnya masih banyak yang meragukan hal tersebut. Karena sesungguhnya bekerja sama dengan orang baru ataupun di lingkungan baru tentu membutuhkan adaptasi yang belum tentu mudah bagi semua orang. 4. Perilaku pelanggaran di tempat kerja. Para responden mengakui bahwa mereka dapat menggunakan waktu kerja dan fasilitas kantor untuk hal-hal di luar pekerjaan. Hal ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa bagi mereka. 5. Organizational citizenship behavior. Para responden menunjukkan perilaku positif di tempat kerja dengan membantu rekan kerja menuntaskan pekerjaan, menghindari konflik dengan rekan kerja. 6. Kepuasan kerja. Para responden cukup merasa puas dengan penghargaan atas hasil kerjanya dan juga merasa pekerjaan yang dilakukan terlaksana baik. Juga berkat dukungan lingkungan, meskipun masih banyak juga yang merasa tidak puas dengan penghargaan yang didapat atas hasil kerjanya. 40,91%. Dari jawaban-jawaban responden tentang indikator perilaku organisasi di atas, penelitian menginterpretasikan bahwa perilaku organisasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor cukup baik dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini juga terbukti melalui korelasi, determinasi, dan regresi kedua variabel tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja. Dengan demikian, iklim komunikasi yang dilihat dari struktur komunikasi, fungsi komunikasi, dan kualitas komunikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Meskipun pengaruhnya termasuk rendah, hal ini mungkin disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan di struktur komunikasi, yaitu pada komunikasi ke atas, antara atasan, bawahan, dan komunikasi diagonal. Juga permasalahan pada kualitas hubungan atasan-bawahan yang masih kurang saling mendukung, percaya, dan terbuka, seperti yang peneliti cermati dari analisis jawaban responden terhadap indikator-indikator tersebut. 2. Terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja. Jika perilaku organisasi yang baik, yang indikatornya adalah tingginya produktivitas, rendahnya absensi dan rotasi pegawai, juga deviant workplace behavior, dan tingginya organizational citizenship behavior, dan kepuasan kerja meningkat, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. 3. Terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi terhadap kinerja.
Secara simultan, pengaruh yang diberikan iklim komunikasi dan organisasi terhadap kinerja sebesar 38,9%. Diartikan, pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi tergolong cukup besar, sedangkan sisanya sebesar 61,1% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak teliti, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa banyak faktor atau variabel lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja, seperti yang telah dilakukan oleh peneliti-penelitian terdahulu tentang kinerja antara lain motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan masih banyak lagi. 4. Pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai terbukti lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari Standardized Coefficient perilaku organisasi yang lebih tinggi dari iklim komunikasi organisasi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.